Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hidayat dengan NIM 1751014 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Rancang bangun tempat sampah otomatis organik dan anorganik berbasis mikrokontroler. Latar belakang. Sampah merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Sampah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sampah yang meningkat ini bila pengelolaannya kurang baik akan menambah permasalahan pada lingkungan. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu yang lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Sampah tidak akan menjadi perusak lingkungan bila masyarakat tahu cara mengelolanya. Itulah mengapa ada proses daur ulang yang berguna untuk memanfaatkan sampah menjadi hal yang lebih bernilai. Misalnya, meskipun sulit terurai, sampah non-organik bisa diubah menjadi barang-barang berguna seperti tas belanja dari kemasan plastik bekas, pot bunga dari kaleng, dan kemasan saset didaur ulang menjadi kemasan baru. Proses pengelolaan sampah ini akan lebih mudah bila masyarakat memisahkan mana sampah organik dan mana sampah yang non-organik. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas teridentifikasi masalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah berdasarkan dengan jenis sampahnya, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Batasan masalah. Adapun batasan masalah dari pembuatan alat ini adalah 1. Menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai mikrokontroler. 2. Menggunakan jenis sensor induktif dan kapasitif proximity dalam mendeteksi jenis sampah. 3. Menggunakan servo dalam mengendalikan pintu tempat sampah. 4. Menggunakan sensor infrared barrier obstacle dalam mendeteksi isi tempat sampah. 5. Menggunakan speaker tabung dalam memberikan informasi dalam bentuk alarm. Penjelasan metode. Pada perancangan pemilah sampah otomatis ini diterapkan dengan metode black box, di mana black box adalah pengujian yang dilakukan dengan cara mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat. Jadi dianalogikan seperti kita melihat suatu kotak hitam bungkus. Kita melihat suatu kotak hitam, bungkus hitamnya sama dengan pengujian black box, mengevaluasi hanya dari tampilan luar fungsionalnya, tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses detailnya, hanya mengetahui input dan outputnya. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum menggunakan angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Sebelum menyebarkan kuesioner, peneliti melakukan perancangan instrumen skala Likert dibuat dalam bentuk kuesioner dengan pilihan ganda atau checklist. Kuesioner yang merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan alat. Pada umumnya, nama skala ini diambil dari nama penciptanya, yaitu Francis Likert. Francis Likert merupakan seorang ahli psikologi sosial asal Amerika Serikat. Demo aplikasi atau alat. Di sini saya akan menemukan alat saya, dan yang pertama-tama saya akan menjelaskan komponen-komponen yang saya gunakan terlebih dahulu.
Di sini saya menggunakan LCD 16x2 sebagai output dari hasil dari sensor induktif dan kapasitif. Di sini terdapat sensor ultrasonik tipe HCSR04 yang berfungsi sebagai pembaca jarak yang ketika ada orang yang hendak ingin membuang sampah, sensor ultrasonik akan membaca jarak dan membuka tutup pintu pada tempat sampah. Di dalam kotak rangkaian saya terdapat Arduino Mega 2560 sebagai microcontroller yang mengatur semua komponen-komponen yang saya gunakan. Dan di sini saya menggunakan modul step down DC XL 4500 sebagai konversi listrik adapter 12 volt ke 5 volt. Selanjutnya di sini saya menggunakan modul DF Player Mini yang berfungsi sebagai pengelola audio yang berformat MP3 dan menghasilkan output yang akan dikeluarkan oleh speaker TV tabung. Di sini saya menggunakan 3 servo. Yang pertama ini adalah servo untuk pengendali pintu utama. Yang kedua adalah servo untuk logam, di mana jika sensor induktif mendeteksi logam maka dia akan berputar ke kiri. Dan jika tidak, maka dia akan berputar ke sebelah kanan. Selanjutnya, sensor kapasitif akan menguji sampah organik dan anorganik. Jika sampah organik, maka servo akan berputar ke sebelah kiri. Dan jika sampah anorganik, maka servo akan berputar ke sebelah kanan. Di sini saya menggunakan 3 sensor infrared obstacle untuk masing-masing tempat sampah yang berfungsi untuk mendeteksi jika sampah sudah penuh. Maka speaker akan memberikan informasi berupa pesan suara sampah sudah penuh. Pertama, di sini saya akan menguji sampah anorganik dengan sampelnya gelas plastik. Ketika saya mendekati tempat sampah, tutup sampah otomatis akan terbuka. Sampah taruh sini. Hasilnya dapat dilihat pada LCD. Selanjutnya di sini saya akan menguji sampah logam dengan sampelnya pisau yang terbuat dari stainless. Untuk hasilnya dapat dilihat pada LCD jika sampah telah terdeteksi. Selanjutnya di sini saya akan menguji sampah organik dengan sampelnya kain basah. Karena pada dasarnya sampah organik itu mengandung kadar air. LCD akan menampilkan jenis sampah basah. Di sini saya akan menguji jika tempat sampah terdeteksi dalam keadaan penuh. Sensor infrared mendeteksi tempat sampah penuh dan akan mengeluarkan suara. Mohon perhatian, tong sampah kering sudah penuh, agar segera diangkat demi kebersihan ruangan. Sekian dari demo alat saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.